Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar di rumah? Baik-baik saja, sehat-sehat saja semua kah? Saya berharap demikian. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Helena Trividia Aju Weni Febriska Sudiono. Biasa dipanggil Miss Helen kalau di SMP. Nah, saat ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Dan jabatan saya selain mengajar adalah saya mengajar juga di SMP dan SMA di bidang pelajaran seni rupa. Selain itu juga saya aktif sebagai salah satu dari ketua pengurus koperasi besar di Jawa Barat yang beranggotakan sekitar 4.000 orang lebih dengan aset sekitar 100 miliar. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedemikian profil saya. Nanti saya akan sampaikan apa saja yang berkaitan dengan tata tertib sekolah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pasti anak Bapak Ibu sudah memiliki buku agenda. Pastikan sudah memiliki. Ini adalah buku agenda di mana tertera tentang tugas-tugas, terus sanksi-sanksi dan semua aturan yang ada di dalam buku agenda ini. Kadangkala sekolah kami menyebutnya ini sebagai buku komunikasi. Pada saat masuk sudah kembali normal, anak Bapak Ibu akan mengalami jadi apabila mendapatkan sanksi dan hal-hal yang lain-lain, anak Bapak Ibu ini akan menjadi jembatan komunikasi antara guru, siswa dan orang tua, sehingga Bapak Ibu juga serajin membuka buku seperti ini. Agenda apa saja, tertera apa saja, dan kewajiban serta tata tertib yang berlaku di dalam buku agenda ini. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin akan coba kupas satu-satu apa saja yang harus anak Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah anak Bapak Ibu adalah hadir dan mengikuti semua pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada, juga pada saat pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi diharapkan anak Bapak Ibu jangan terlambat, tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kemudian pada saat pembelajaran jarak jauh, anak Bapak Ibu wajib menggunakan seragam pada saat conference dan perlu mematikan audio saat conference. Kemudian pada saat kondisi normal, Bapak Ibu nanti akan disampaikan kondisi normalnya kapan saja. Mudah-mudahan mungkin Januari kita sudah kembali normal. Anak Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu pada pukul 6.40 saat pembelajaran sudah kembali normal dan mengikuti semua kegiatan belajar hingga selesai. Nah, sanksi apa saja sih anak Bapak Ibu akan dapatkan apabila tidak hadir tepat waktu? Yang pertama, apabila anak Bapak Ibu tidak hadir tepat waktu, anak Bapak Ibu akan mendapatkan teguran dengan minus 3 poin. Misalkan 2 kali terlambat atau tidak hadir tepat waktu, anak Bapak Ibu akan mendapatkan minus 4 poin atau peringatan ringan. Kemudian apabila 3 kali terlambat, anak Bapak Ibu akan mendapatkan minus 5 poin dan pastinya nanti akan mendapatkan sanksi-sanksi yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kalau anak Bapak Ibu terlambat sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan seterusnya? Anak Bapak Ibu akan mendapatkan peringatan berat dan akan selalu mendapatkan minus 5 poin seterusnya. Jadi, poin-poin dari anak Bapak Ibu akan berkurang. Bapak Ibu, apabila sudah ke dalam kondisi normal, sekolah di bulan Januari nanti, kita sangat berharap kondisi akan jauh lebih baik, jauh lebih normal dengan kondisi yang ada. Anak Bapak Ibu mulai menggunakan seragam. Nah, seragam nasional lengkap dipakai pada hari Senin, Selasa, Rabu pada saat upacara. Kalau upacara akan memakai dengan topi, dan kemudian seragam batik dipakai pada hari Kamis. Kemudian juga seragam polo biru muda dipakai pada hari Jumat. Nah, seragam olahraga dipakainya kapan saja. Seragam olahraga digunakan sesuai dengan jadwal dan hanya digunakan pada saat olahraga saja. Apabila sudah selesai olahraga, anak Bapak Ibu harus mengganti dengan seragam yang sesuai dengan jadwal. Dan satu hal, sangat diharapkan siswa putra ini, untuk anak Bapak Ibu yang memiliki siswa putra, memakai bawahan celana maksimum 5 cm dari atas lutut, jangan terlalu panjang, dan untuk putri justru jangan terlalu pendek. Diharapkan minimal 2 cm dari bawah lutut. Nah, anak Bapak Ibu juga harus memakai kaos kaki dan sepatu berlogo Bina Bakti. Itu sangat diharapkan dan kami sangat berharap keseragaman ini akan jauh lebih baik dan membuat anak Bapak Ibu jauh lebih disiplin. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kita sedang dalam proses pembelajaran jarak jauh, saya sangat berharap anak Bapak Ibu di rumah dapat tetap menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dengan tetap bersikap baik dan berperilaku sopan, baik di dalam rumah, di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar masyarakat rumah Bapak Ibu berada. Nah, kami sangat berharap, apalagi terutama pada saat anak Bapak Ibu sudah kembali dalam kehidupan normal dan menggunakan seragam, perilaku yang baik akan sangat-sangat diharapkan. Kemudian satu hal,
pasti anak Bapak Ibu saat ini sedang dalam proses penggunaan media sosial, dan kami sangat berharap anak Bapak Ibu menggunakan media sosial dengan sangat bijak. Jadi tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan tata tertib dari sekolah. Bapak Ibu yang terkasih, larangan apa saja sih yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi SMPK 3 Bina Bakti atau putra-putri dari Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, apabila kondisi sudah sangat normal dan sangat diharapkan anak Bapak Ibu pertama jangan sampai mangkir dari sekolah. Kemudian makan minum saat KBM, kemudian mewarnai rambut. Mungkin kalau saat ini saya tidak bisa melihat anak Bapak Ibu rambutnya diwarna atau tidak, tapi mungkin akan terlihat saat conference. Nah, kemudian ya pasti jangan menggunakan aksesoris berlebihan. Bertato tentunya sangat tidak diizinkan, tidak dibolehkan sebagai siswa-siswa SMPK 3 Bina Bakti. Makeup berlebihan, memakai softline berwarna. Kemudian sangat saya berharap siswa putra untuk tidak ditindik atau menggunakan anting, dan siswa putri memakai anting cukup sepasang saja. Artinya satu kuping, satu anting saja. Nah, jadi hanya sepasang kanan dan kiri. Jadi tidak memasang anting secara berlebihan. Kemudian juga saya sangat berharap pada saat kondisi normal nanti anak Bapak Ibu tidak membawa barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan majalah asusila, senjata tajam, rokok, narkoba, vape, dan lain-lain, atau hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda elektronik yang memang tidak saatnya dibawa. Kemudian pastinya anak Bapak Ibu diharapkan untuk tidak membawa kendaraan bermotor, tidak mengemudikan kendaraan bermotor, karena saya tahu persis anak SMP umurnya berapa ya Bapak Ibu ya. Apakah anak SMP sudah ada yang umurnya 17 tahun? Saya tidak tahu, tapi saya sangat berharap anak SMP saat ini berumurnya masih rata-rata di bawah 17 tahun dan tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor. Kemudian juga pasti apabila sudah kondisi normal, sudah masuk sekolah, anak Bapak Ibu dilarang dengan sangat tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah. Dan sangat juga saya berharap untuk menjaga nama sekolah, juga jangan mencoret-coret lingkungan di luar masyarakat kita. Kemudian juga sangat diharapkan untuk tidak terlibat pertengkaran dan perkelahian, apalagi melakukan tindakan pidana. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana poin anak Bapak Ibu bisa bertambah? Nah, poin anak Bapak Ibu bisa bertambah apabila pertama akan mendapatkan 5 poin jika anak Bapak Ibu mendapatkan prestasi di bidang akademis. Misalkan menjadi juara kelas, dapat 5 poin dalam 1 semester. Kemudian mendapatkan prestasi non akademis oleh saya sebagai kesiswaan. Bagaimana caranya? Apa sih prestasi non akademis, seperti apa sih? Misalkan anak Bapak Ibu mengikuti lomba-lomba FS2N, lomba nyanyi tingkat kabupaten, tingkat nasional, seperti mungkin beberapa siswa kami yang lain yang sebelumnya pernah ikut lomba sampai ke tingkat nasional dan lomba desain grafis, desain poster. Nah, anak itu akan mendapatkan poin-poin terus. Plus poin, 5 poin. Dapat juara 3, misalkan di lomba di sekolah mana, tapi membawa nama SMPK 3 Bina Bakti. Mau nggak mau, saya akan memberikan poinnya 5 tambahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, anak Bapak Ibu juga akan mendapatkan 5 poin tambahan apabila menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik oleh wali kelas, asal persetujuan saya sebagai kesiswaan. Kemudian, poin apa sih yang bisa dapat banyak juga? Nah, poin yang anak Bapak Ibu bisa dapatkan adalah anak Bapak Ibu akan mendapatkan 3 poin apabila mata pelajaran di setiap PTS, PAS, atau PAT mendapatkan nilai 100. Jadi bisa minta poin itu pada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Misalkan ulangan PAS matematika nih, dapat 100. Nanti anak Bapak Ibu bisa minta ke guru matematika untuk mendapatkan poin 3. Misalkan ternyata bahasa Sunda dapat juga 100, bisa minta lagi 3 poin ke guru bahasa Sunda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau hariannya bagaimana? Apakah hanya pada PAT, PAS, atau PTS saja? Tidak Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan juga 2 poin apabila ulangan harian dapat 100, bisa minta lagi kepada guru bidang studi yang bersangkutan. Begitu, jadi banyak poin-poin yang bisa didapatkan. Kemudian 3 poin juga untuk 3 siswa terbaik di kelas yang menunjukkan
peningkatan rata-rata nilai. Misalkan nih ada satu nama, namanya A, misalkan nilai dia pada semester awal nilainya hanya sekitar 60. Tiba-tiba dia menunjukkan perkembangan sampai 85, malah 90. Dia mendapatkan poin tambahan sampai 3 poin. Demikian loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, sejumlah poin yang didapat di setiap akhir semester akan mempengaruhi nilai sikap. Akan mempengaruhi nilai sikap kepribadian dan juga berpengaruh pada nilai-nilai sikap dalam setiap mata pelajaran yang akan tercantum di rapor. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih misalkan Bapak Ibu merasa anak Bapak Ibu tidak bersikap dengan baik, anak Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan sanksi khusus. Nah, pemberian sanksi khusus merupakan sanksi tambahan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas perilaku siswa. Sanksi khusus ini dapat berupa pemberian surat teguran, pemberian skorsing dalam periode tertentu, pemberian surat peringatan, dan pemberian surat peringatan yang ketiga akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi saya sangat berharap karena surat peringatan berlaku akumulatif sepanjang siswa bersangkutan terdaftar sebagai siswa SMPK 3 Bina Bakti, tolong jangan sampai putra-putri Bapak Ibu yang terkasih mendapatkan sanksi seperti ini, terutama surat peringatan. Hindarkan sebaik-baiknya. Kami berharap Bapak Ibu pasti bisa, dan kami juga akan sangat berterima kasih kita dapat bekerja sama mengembangkan pribadi-pribadi yang sangat cerdas dan berdedikasi untuk SMPK 3 Bina Bakti dan untuk keluarga dan bangsa kita. Demikian Bapak Ibu, selamat datang di komunitas SMPK 3 Bina Bakti. Tuhan Yesus memberkati.